Soal nomor 13. X1 dan X2 adalah penyelesaian dari persamaan 3 pangkat X dikurangi 3 pangkat 1/2 X tambah 1 ditambah 3 sama dengan 0. Ditanyakan nilai dari X1 tambah X2. Tiga pangkat 1/2 kali X tambah 1, kita tulis 3 pangkat 1/2 kali 3 pangkat 1/2 X. Ini adalah persamaan kuadrat dalam 3 pangkat 1/2 X atau persamaan kuadrat dalam akar 3 pangkat X. Dengan menggunakan rumus hasil kali akar-akar persamaan kuadrat yaitu C/A diperoleh akar 3 pangkat X1 dikali akar 3 pangkat X2 sama dengan 3. Ekuivalen dengan akar 3 pangkat X1 tambah X2 sama dengan akar 3 pangkat 2. Dari sini diperoleh X1 tambah X2 sama dengan 2. Soal nomor 14. Ditanyakan nilai X yang memenuhi sebuah pertidaksamaan eksponen. Delapan dan 64 dapat dinyatakan dalam 2 pangkat sekian. Ya, karena itu pertidaksamaan ini kita ubah bentuknya dalam pertidaksamaan eksponen basis 2. Ruas kiri kita tulis menjadi pangkat 1/3. Penyebutnya menjadi 8 pangkat 2X/3. 64 sama dengan 2 pangkat 6. 64 pangkat 3X sama dengan 2 pangkat 18X. 8 sama dengan 2 pangkat 3, maka 8 pangkat 2X/3 sama dengan 2 pangkat 2X. Ruas kanan, ya, 2 pangkat 18X dikurangi 18X tambah 36. Bentuk ini ekuivalen dengan 2 pangkat negatif 2X lebih dari 2 pangkat 36. Pertidaksamaan eksponen dengan basis 2. 2 lebih dari 1, maka bentuk ini ekuivalen dengan negatif 2X lebih dari 36. Kedua ruas dibagi dengan negatif 2 atau dikali dengan negatif 1/2. Tanda ketidaksamaan berubah arah, ya, menjadi X kurang dari negatif 18. Soal nomor 15. Ditanyakan interval nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 0,5 pangkat 3X tambah 2 kurang dari 0,25 pangkat 2X dikurangi 3. 0,25 sama dengan 0,5 pangkat
2. Ya, pertidaksamaan eksponen basis 0,5. Bentuk ini ekuivalen dengan 3x tambah 2 lebih dari 4x dikurangi 6. Ya, tanda ketidaksamaan berubah arah karena basisnya kurang dari 1. Pertidaksamaan linear ini ekuivalen dengan negatif x lebih dari negatif 8. Kedua ruas dikali dengan negatif 1, x kurang dari 8. Soal nomor 16, ditanyakan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 10 kali 2 pangkat x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 8 lebih atau sama dengan 8 kali 5 pangkat x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 9. 10 kita tulis 5 kali 2, 8, 2 pangkat 3. Lalu kedua ruas dibagi dengan 5 kali 2 pangkat 3. Ruas kiri eksponen dengan basis 2, ruas kanan basis 5. Kedua ruas, ya, pangkatnya dijumlahkan, diperoleh pertidaksamaan eksponen ruas kiri dan ruas kanan pangkatnya sama. Karena 2 lebih kecil dari 5, maka ini terjadi kalau pangkatnya kurang dari atau sama dengan 0. X kuadrat dikurangi 3x dikurangi 10 kurang atau sama dengan 0. Ruas kiri difaktorkan. Nilai-nilai x yang memenuhi adalah nilai x yang terletak antara kedua pembuat nolnya, yaitu antara negatif 2 dan positif 5. Soal nomor 17. Ditanyakan nilai minimum dari fungsi f(x) sama dengan 2 pangkat x kuadrat tambah 2x tambah 5. Kita perhatikan gambar ini. Grafik dari fungsi dasar fungsi eksponen. Fungsi eksponen adalah fungsi yang monoton. Monoton naik kalau basisnya lebih dari 1 dan monoton turun kalau basisnya antara 0 dan 1. Pada fungsi eksponen yang monoton naik, fungsinya bernilai maksimum kalau pangkatnya bernilai maksimum dan fungsinya bernilai minimum kalau pangkatnya bernilai minimum. Sebaliknya pada fungsi eksponen yang monoton turun, fungsi bernilai maksimum kalau pangkatnya bernilai minimum dan bernilai minimum kalau pangkatnya bernilai maksimum. Fungsi yang diberikan, ya, f(x) basisnya 2, lebih dari 1. Karena itu, f(x) adalah fungsi yang monoton naik. f(x) bernilai minimum kalau pangkatnya bernilai minimum. Ya, jadi kita akan cari nilai minimum dari pangkatnya. Kita misalkan dengan fungsi G, fungsi kuadrat, pembuat minimumnya XP sama dengan negatif B per 2A. A sama dengan 1, B sama dengan 2, XP sama dengan negatif 2 per 2. Negatif
1. Substitusi X dengan negatif 1. 1 dikurangi 2 ditambah 5 sama dengan 4. Jadi nilai minimum dari fungsi f(x) sama dengan 2 pangkat 4 sama dengan 16.